bahwasanya kalau orang itu menikah, pada saat menikah melakukan akad nikah, fal aqdu batilun, maka akadnya adalah batil. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, menganggap sholat tidak wajib, maka akad nikahnya, jika melakukan akad nikah, maka akad nikahnya batil, akad nikahnya tidak sah. Dan perempuan yang dinikahi itu tidak halal baginya, karena bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Jadi orang yang kufur tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Sehingga konsekuensinya sampai kepada pernikahannya pun batal karena menolak kewajiban sholat, karena meninggalkan sholat. Tidak hanya sampai di situ, di bab ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kewaliannya atas anaknya ini juga tidak sah. Jadi kalau ada seorang ayah, yang ayah ini meninggalkan sholat atau tidak menjalankan sholat, tentu meninggalkan sholat yang menolak kewajibannya, maka kalau dia menjadi wali nikah, maka kewaliannya juga tidak sah. Jadi kewaliannya tidak sah. Maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di tempat kita biasanya KUA mensiasati. Apa siasat KUA? Ya? Bukan. Sebelum akad nikah biasanya disyahadat dulu. Jadi biasanya disiasati oleh KUA. Nah, sehingga meskipun dia sebelumnya tidak sholat, karena disyahadat dulu, maka dihitung baru masuk Islam. Jadi di bab ini kita sama-sama mengetahui tadi bahwa di tempat kita ini biasanya KUA mensiasati sebelum akad nikah itu ada syahadat dulu, sehingga Islamnya dianggap masih baru, sehingga pernikahannya tetap sah. Baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya saksikan di sekitar kita loh. Saya tidak tahu di tempat lain. Begitu kan? Padahal kalau kita baca tentang masalah rukun nikah itu tidak ada syahadat. Ada enggak syahadat dalam rukun nikah? Tidak ada. Kenapa disyahadat? Nah, karena salah satunya kalau orang itu orang yang tidak menegakkan sholat 5 waktu, kalau kemudian menjadi wali atau melakukan pernikahan, akad nikahnya batal. Tetapi ketika dia baru masuk Islam, maka akad nikahnya sah. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga kita harus melihat kepada hukum bahwa sesuatu yang sudah berlalu itu tidak dianggap. Nah, lihat misalnya para sahabat dulu sebelumnya itu adalah orang yang kafir, dan mereka sudah menikah pada saat mereka dalam keadaan kafir. Ketika mereka masuk Islam, apakah mereka mengulang nikahnya? Tidak. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam, nikahnya dahulu tidak perlu diulang. Itu sudah berlalu. Nah, itu sudah berlalu. Demikian pula dalam Al-Quran itu tentang taubat orang yang melakukan riba. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fangtaha. Barang siapa yang mendapatkan nasihat dari Allah tentang masalah riba, hendaknya berhenti. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Yang sudah berlalu ya sudah, rumahnya tidak perlu dibakar. Nah, jadi di dalam Al-Quran disebutkan baginya yang telah lalu. Karena itu sudah berlalu. Jadi ketika datang ilmunya, maka yang sudah lalu ya sudah. Sebagaimana pula dulu ada orang yang menikah, pada saat menikah mereka belum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, maka nikahnya juga tidak perlu diulang. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi ini sampai punya konsekuensi ke sana terkait mengenai masalah hukum akad nikahnya, kemudian juga mengenai masalah kewaliannya karena menolak menunaikan ibadah salat atau menolak kewajiban salat.
Karena la yumkin ayyakuna waliyan ala muslimin abada. Jadi di sini disebutkan li'annal kafira, tidak karena seorang yang kafir, karena orang kafir itu la yumkin, tidak mungkin ayyakuna waliyan, dia menjadi wali ala muslimin bagi seorang muslim selama-lamanya. Hatta, meskipun itu kepada putrinya. Jadi meskipun itu kepada putrinya.